Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Gumelar dengan NIM 240101002079 akan mempresentasikan jawaban UAS dengan mata pelajaran testing dan implementasi sistem. Untuk menilai kehandalan dan performa sistem manajemen inventaris, perlu dilakukan dua pengujian, yaitu pengujian kehandalan dan pengujian performa. Tujuan untuk memastikan sistem dapat berjalan tanpa kegagalan dalam kondisi yang wajar. Salah satu contoh pengetesan kehandalan yaitu uji bagaimana sistem menangani beban tinggi seperti 1000 transaksi dalam waktu 1 menit. Kemudian uji apakah sistem tetap stabil apabila pengguna meningkat secara drastis. Untuk pengujian performa, tujuannya untuk menilai seberapa cepat dan responsif sistem dalam kondisi nyata. Salah satu pengetesan performa yaitu mengukur waktu respons sistem saat pengguna melakukan input. Terus mengukur jumlah transaksi data yang diproses per detik. Kemudian, dua skenario uji coba implementasi sistem manajemen inventaris yang coba saya jawab yaitu pertama, skenario uji coba proses. Skenario uji coba proses ini pada contohnya pada pencatatan stok dengan tujuan untuk menguji bagaimana sistem dapat menangani jumlah transaksi pencatatan stok secara bersamaan dengan kondisi uji cobanya adalah jika terdapat 10 atau lebih pengguna secara bersamaan melakukan input stok barang dalam jumlah besar, misal input 1000 barang dalam waktu 5 menit. Kriteria keberhasilan dalam tes ini adalah bagaimana sistem menangani tidak ada data yang hilang atau duplikasi pada database dan sistem juga tetap stabil tanpa error atau downtime pada sistem. Untuk skenario selanjutnya yaitu skenario uji coba error handling. Skenario uji coba error handling ini saat pemrosesan dengan tujuan memastikan sistem dapat menangani kesalahan input dan memberikan feedback yang sesuai dengan kondisi uji coba pengguna. Pengguna coba misal kondisi uji cobanya adalah pengguna menambahkan barang yang stoknya sudah habis. Apakah bisa diinput atau tidak? Pengguna memasukkan data barang dengan format yang salah, misal memasukkan huruf pada jumlah barang. Kriteria keberhasilan untuk tes ini adalah sistem menampilkan pesan error yang jelas dan informatif, mencegah jika stok tidak mencukupi atau sistem tetap berfungsi normal setelah pengguna melakukan koreksi. Dua jenis uji yang dapat dilakukan untuk memastikan keberlanjutan kinerja sistem, yaitu dengan dua uji ini, yaitu uji regresi dan uji kinerja. Uji regresi tujuannya untuk memastikan perubahan atau pembaruan sistem tidak merusak fitur yang lama yang sudah berfungsi dengan baik. Cara pengujiannya yaitu setelah melakukan pembaruan, jalankan kembali test case yang lama yang sudah pernah dilakukan. Untuk memastikan semuanya masih bekerja normal, kemudian periksa juga apakah ada fitur lama yang tidak berfungsi setelah terdapat pembaharuan. Untuk uji kinerja atau performance testing, tujuannya untuk memastikan sistem tetap cepat, stabil, dan dapat menangani beban tinggi. Cara pengujiannya adalah menguji fitur baru dengan menguji ratusan atau ribuan transaksi dalam sistem untuk melihat apakah ada error atau tidak. Uji respon ini, jika jumlah pengguna naik secara tiba-tiba, pantau juga penggunaan database-nya atau memori atau hardware untuk melihat apakah ada kebocoran sumber dayanya atau tidak. Perbedaan antara maintain preventif dan korektif dalam konteks sistem manajemen inventaris adalah kita bisa membedakan dalam beberapa aspek. Misal dari aspek tujuan, maintain preventif itu untuk mencegah gangguan sebelum terjadi. Sedangkan maintain korektif itu tujuannya untuk memperbaiki masalah yang sudah ada. Sedangkan segi aspek pendekatan, maintain preventif itu untuk pemeliharaan rutin dan pemantauan. Sedangkan maintain korektif itu pendekatannya adalah perbaikan setelah error muncul. Untuk aspek contoh, maintenance preventif contohnya adalah update software, backup data, atau monitoring sistem. Untuk maintenance korektif contohnya adalah debugging, pemulihan data, atau revisi kode. Aspek frekuensi untuk maintenance preventif adalah dilakukan secara berkala. Untuk maintenance korektif, aspek frekuensinya adalah dilakukan jika ada error atau laporan
masalah. Penurunan performa sistem dalam beberapa bulan penggunaan. Jika terdapat penurunan sistem dalam beberapa bulan penggunaan, kita bisa melakukan tiga langkah ini, yaitu pertama, langkah identifikasi penyebab penurunan performa tersebut. Pertama, lakukan identifikasi apa penyebab penurunan pada sistem tersebut dan cari faktor utama yang menyebabkan sistem tersebut menjadi turun performanya. Dengan langkah identifikasi ini bisa kemudian bisa dicek juga periksa lognya atau sistem apakah ada anomali atau tidak. Dan yang terakhir adalah uji beban atau simulasi sistem diberikan beban yang tinggi. Cek bagaimana sistem dapat meresponnya. Ketika sudah diidentifikasi, maka kita bisa melakukan langkah yang selanjutnya, yaitu langkah perbaikan performa berdasarkan temuan yang tadi sudah diidentifikasi. Setelah kita sudah temu apa sih penyebab faktor utama kenapa sistem tersebut mengalami penurunan performa, maka kita perlu melakukan perbaikan yang tepat berdasarkan faktor yang tadi kita temukan pada saat identifikasi. Maka, misal masalahnya ada di database, maka harus dioptimalisasi query-nya. Jika masalahnya di back-end, maka harus dioptimalisasi kodenya. Jika terdapat masalah di front-end, maka harus dioptimalisasi request asset atau API-nya. Jika sudah kita perbaiki, maka kita harus uji kembali dan memonitornya. Jika sudah diuji kembali dan sudah dimonitoring untuk memastikan bahwa perbaikan berhasil. Meningkatkan sistem dengan cara lakukan uji regresi yang tadi sudah saya jelaskan, dan kemudian uji ulang performanya, dan juga jangan lupa dipantau secara berkala agar si performa ini tidak lagi menurun. Memastikan sistem manajemen inventaris berjalan dengan baik, termasuk rencana darurat jika terjadi kegagalan. Maka untuk memastikan sistem manajemen inventaris berjalan dengan baik, kita harus melakukan tiga langkah ini. Pertama, lakukan strategi pencegahan dan monitoring proaktif, yaitu dengan cara melakukan monitoring secara berkala, kemudian melakukan backup dan recovery plan yang bisa diterapkan otomatis harian dan disimpan. Backup tersebut disimpan di lokasi atau di database yang berbeda untuk menghindari kehilangan data total dan lakukan preventive maintenance secara berkala. Untuk dan setelah itu buat rencana darurat berdasarkan jenis kegagalannya. Misal jenis kegagalannya adalah server down, maka rencana darurat yang bisa kita lakukan adalah gunakan sistem file over atau alihkan sementara ke server cadangan. Atau kalau kegagalannya adalah kegagalan database, maka diterapkanlah replika database untuk cadangan yang real time. Pastikan juga backup dapat dipulihkan dengan cepat. Alihkan database ke database backup untuk sementara sampai database utama dapat digunakan. Jika jenis kegagalan tersebut adalah crash pada aplikasi, gunakan circuit breaker pattern untuk mencegah error menyebar. Jadi agar errornya tidak menyebar kemana-mana, kita bisa gunakan circuit breaker pattern. Sedangkan jika ada serangan keamanan atau hacking atau injection SQL dan lain-lain terkait keamanan, maka kita bisa melakukan rencana daruratnya, itu terapkan firewall dan validasi input ketat untuk mencegah eksploitasi data. Gunakan juga aplikasi atau keamanan data lebih seperti web application firewall untuk perlindungan ekstra. Dan jika jenis kegagalan tersebut adalah data hilang, maka pastikan aplikasi memiliki fitur rollback otomatis untuk mencegah data korup atau data hilang. Setelah kita membuat rencana darurat berdasarkan jenis kegagalan tadi, maka yang dilakukan selanjutnya adalah lakukan pelatihan kepada tim IT. Untuk menangani gangguan dengan darurat tersebut, kita harus juga dengan SOP yang jelas seperti simulasi pemulihan bencana, kemudian buat SOP untuk keadaan darurat, seperti pastikan tim IT juga dapat memulihkan sistem dalam waktu maksimal 1 jam atau kurang dari itu. Maka ketika kita perlu melakukan pelatihan kepada tim itu untuk menjalankan SOP yang sudah ada dan menjalankan ketika keadaan darurat terjadi itu, tim IT harus seperti apa tuh, harus ada SOP-nya. Nah, bagaimana kita mengumpulkan umpan balik dari pengguna akhir untuk memperbaiki dan meningkatkan sistem? Di sini juga ada tiga cara untuk mengumpulkan umpan balik dari pengguna
dan memperbaiki dan meningkatkan sistem dari umpan balik tersebut. Yaitu yang pertama adalah menyediakan saluran atau tempat untuk pengguna melakukan umpan balik yang mudah diakses seperti membuat formulir umpan balik pada sistem manajemen inventaris tersebut yaitu include di dalam aplikasinya atau menggunakan form seperti Google Form atau kanal lain yang dapat memudahkan pengguna dapat mengakses dan menginput umpan balik tersebut. Atau bisa juga manajemen inventaris diberikan fitur live chat untuk menghandle masukan, saran, dan perbaikan atau untuk transaksi antara pengguna dan pengelola. Intinya kita harus menyediakan tempat untuk pengguna melakukan feedback atau melakukan kritik, saran, perbaikan. Nah, setelah kita menyediakan tempat dan pengguna sudah bisa melakukan umpan balik setelah datanya kita dapat, lalu data-data tersebut kita olah dan analisa. Setelah baik dari pengguna, maka tin- kita analisa untuk melakukan tindak lanjut umpan baliknya seperti apa dan juga dianalisa juga apakah ada tren terhadap umpan balik tersebut. Misal dari 10 pengguna terdapat 8 pengguna yang merasa kesulitan untuk input data atau dari 10 pengguna 7 pengguna merasa usernya tidak user friendly dan lain-lain itu harus dianalisa trennya seperti apa. Kemudian setelah dianalisa umpan baliknya, lakukan perbaikan berdasarkan umpan balik tersebut. Nah, setelah kita dianalisa apa sih yang dibutuhkan pengguna atau apa sih feedback dari pengguna aplikasi tersebut, maka kita harus melakukan perbaikan berdasarkan respon pengguna dan melakukan perbaikan berdasarkan prioritas dan dampak yang ada pada umpan balik. Sekian presentasi dan penjelasan terkait jawaban ujian akhir semester mata pelajaran testing dan implementasi sistem. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.